Ya, oke. Shalom, selamat pagi. Semangat pagi anak-anak kelas 9A. Good job. Oke. Bagus ya, Mister. Saya kayak ngajar anak-anak sekami. Dikit-dikit tepuk tangan, dikit-dikit tepuk tangan. Tepuk tangan dikit-dikit. Ya, oke. Anak-anak yang ada di Zoom bisa mendengar suara Mister dengan jelas? Bisa beri reaksi, silakan. Pako, good job. Kezia, oke. Ji, bagus. Oh, Fabio di sini, tepuk tangan. Di Zoom juga tepuk tangan. Bagus. Oke. Semoga hari ini kau di kelas tidak aktif, tapi di Zoom aktif ya. Oh, aneh-aneh. Mister pikir ini, turunkan earphone-mu itu. Suara Mister cukup jelas, jadi tidak usah pakai. Karena kadang pakai, oh saya dengar suara Mister di Zoom. Saya dekati perjalanan. Wah, lo kok musik? Wah, bagaimana? Ya, oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita akan terlebih dahulu berdoa. Mister minta kesediaan Karsten, pimpin kita dalam doa. Silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang akan pelajaran bahasa Indonesia, tolong berkati kita agar bisa mengerti apa yang Mister sampaikan, dan tolong berkati Mister agar Mister bisa mengajar dengan baik. Amin. Amin. Oke, terima kasih Karsten. Baik, terima kasih anak-anak. Kita memulai pembelajaran kita dengan Mister mengecek kehadiran. Yang di kelas ada 2, 4, 6, 7. Berarti yang di Zoom harusnya berapa? Berarti 10, 17 orang berarti. 14. 19 tambah 7 berarti 26 siswa. Kalian 21, jadi kurang 7 berarti 14. Nah, 14 ini siapa yang di kelas yang sudah join Zoom ini? Gaby, Nara, kamu juga? Kenapa angkat tangan? Oke. Sabar, yang di kelas yang gabung Zoom siapa? 3 ya. Oh, berarti sisa 1 anak yang belum bergabung. Mister coba absen dulu. Niko ada di sana, Niko? Silakan menjawab. Darren? Hadir, Mister. Ya, oke. Geratu? Geratu mana? Oke. Terus Karsten? Karsten hadir ya. Kezia? Oke. Jovan? Oh, Jovan ada di sini. Angie? Oh ya, Angie. Rania? Oke. Elita? Halo Elita. Yang belum dipanggil tidak usah beri reaksi nih, Gaby. Elita? Oke. Itamar? Pako? Hadir, Mister. Oke. Erika? Oh, Erika punya profil ini apa lagi? Lewat Fabio, Jason, Gaby, lewat Areta? Oke. Berarti 16 kurang 3, 13. Sisa 1 anak. Coba mari kita cari tahu 1 anak siapa yang belum hadir di antara kita. Alika. Betul, benar. Darren ada. Alika. Ya, betul, Alika yang belum hadir bersama kita. Oh, ini Itamar Pak Nisan belum. Nisan ada di kelas. Oh, tidak seperti itu. Nisan pindah ke sini. Siapa juga? Kezia. Sevia. Jarak. Oke. Kalau kali ini coba geser ke sini saja, tolong. Biar. Makasih ya. Bisa kuat? Oke, siap. Terima kasih Sevia ya. Oke. Ya. Kita masih ingat baik-baik, kita masih uji coba PTM, artinya supaya kita sesuaikan. Nah, nanti kita jangan dulu terlalu longgar, kita ikuti patuhi aturan dulu, setelah itu baru. Ya. Oke. Baik, kita akan memulai dengan yang pertama mengecek pengumpulan. Cek teks cerita inspirasi sejauh ini. Ya, tidak usah belum kesempatan tanya apa? Oh, enggak jawab ya? Hari Senin kemarin enggak jawab. Kamu bagus, kamu pandai kamu. Oh, bagus.
Oke, sekarang Mister akan share screen. Kita akan melihat bersama supaya tanpa ada alasan siapa yang belum mengumpulkan. Kita lihat bersama. Kelas 9A. Yang di rumah maupun yang di kelas, mari kita lihat bersama. Project. 19 anak, luar biasa di kelas ini. Sisa 2 anak yang belum mengumpulkan. Kita lihat. Siapakah mereka? Nah, Alika belum hadir, Alika. Dan Kristo. Oke, Alika dan Kristo. Selesai. Ya. Alika dan ini apa? Kristo yang belum. Alika belum ada ya. Coba siapa yang biasanya chat Alika bisa berkabar? Ya, mungkin di kelas nggak ada, yang di Zoom ada yang pernah chat mungkin. Tolong di chat ya. Oke. Lalu yang berikut Kristo. Kristo ada di sini. Halo Kristo. Loh, Kristo juga belum ada. Iya ya. Coba dikabar ya kalau ada yang pernah chat Oke, baik. Baik. Oke, sisa 2 anak dan mereka belum hadir di Zoom. Semoga dalam pembelajaran mereka segera hadir. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan sisa waktu. Mister mengingatkan hari ini adalah hari terakhir PTM kelas 9. Ya, hari terakhir. Hari terakhir PTM kelas 9. Mulai minggu depan kalian US ya, tanggal 18 hari Senin minggu depan. 18 sampai 25. Wah, Mister harusnya oke. Ya, sekarang pertanyaan untuk Nishan. Yang lain balik ke sini tenang, jangan ada bisik-bisik. Nishan, ujian sekolah tanggal berapa mulai? Sampai tanggal? Good job, betul. Dan bahasa Indonesia ujian di hari apa? Berapa? Oh, ini bukan kurang tahu, memang belum tahu. Kalau kurang masih ada taunya sedikit, ini nggak tahu sama sekali berarti ya. Oh, Kristo sudah bergabung ini. Oh, ini dia sudah baru bergabung ini. Terima kasih Fabio. Siapa yang tahu selain Nishan, siapa yang tahu hari apa kita ujian bahasa Indonesia US? Luar biasa. Luar biasa. Hari keberapa? Hari ketiga ya? Oke, baik. Nah, kisi-kisi belum dikasih. Oh, berarti di-share di grup orang tua. Koordinasi. Oh, ya, oke, nanti. Oh, Miss Vina belum share di grup kelas ya? Oh, oke. Ini bukan masalah belajar, bukan masalah, ini bukan pengadilan sehingga bertanya kau salah, kau tidak. Iya, ngerti ya? Ini kalau baru SMPC sudah menanamkan ini mental salah tidak, jangan. Ya, jangan. Mari kita belajar, bukan itu ya. Oke, nah itu sudah, siapa yang sudah membagi? Bagus, luar biasa. Oke. Silakan dibuka di sana dan cepat lihat jadwalnya juga sudah di-share. Ada 2 file kisi-kisi dan jadwal. Aduh, katanya spek gaming, ini masih loading. Waduh, katanya MacBook kok loading. Wah. Kalau yang di rumah silakan membantu menjawab, chat boleh. Ujian hari apa untuk bahasa Indonesia? Ya, jadi hari apa? Nah, jadi tadi benar kan saya? Nah, itu jadinya hari apa? Nah, kalau tadi hari Selasa berarti ini apa? Salahkan saya gitu enggak? Jadi anak-anak sekarang kalau mau mengakui kebenaran juara 1, saya benar, wah luar biasa. Tapi ketika salah, enggak ada. Saya enggak salah, enggak diam. Jangan ya. Oke. Baik. Jadi ujian bahasa Indonesia itu hari Selasa. Dan ingat baik-baik. Gap, perhatikan dulu. Jeremy, Nara, simpan HP dulu, perhatikan ke Mister saja dulu. Oke, baik. Jadi ujian bahasa Indonesia itu hari Selasa. Tepatnya dia pelajaran pertama atau kedua? Walah, berarti kamu cek. Aduh, astaga.
Ya. Oke, stop. Sekarang untuk aturan berbicara di kelas, ketika Mister beri kesempatan sebut orangnya baru bicara. Dengar baik-baik aturan itu. Kalau tidak, keluar lewat jendela. Ya, oke. Jadi mari kita aturan. Oh, ada yang ini. Ada yang memberi reaksi tadi. Oh, menghilang. Baik. Oke, silahkan yang di Zoom bisa membantu menjawab. Kita ujian hari Selasa, mata pelajaran keberapa? Ujian keberapa? Silahkan. Oh, kok GB? Ya, GB silahkan. Ya, Areta betul. Loh, ini Enzi pertama. Loh, Enzi jawab pertama, Areta jawab kedua, Fabio jawab kedua. Yang benar yang mana? Yang pertama pelajaran apa? Waduh. Halo, dengar Areta, anak-anak yang di Zoom maupun yang di kelas, dengarkan baik-baik dulu. Ujian konsep kita kan setiap hari Senin saja yang satu mata pelajaran, yaitu matematika. Setelah itu sisa hari selanjutnya tanggal 19 sampai 25, setiap hari ada 2 mata pelajaran. Bahasa Indonesia di hari kedua. Nah, hari kedua pelajaran keberapa? Kedua. Loh, ini pertama atau kedua? Loh, kok yang satu? Ini kalian menjawab berdasarkan pertimbangan itu atau melihat ini apa dulu jadwal? Ya, jadi jadwal bahasa Indonesia pertama, seni budaya baru kedua. Ya, dengar. Nah. Ya, di dalamnya ada tata tertib dan jadwal. Oke, terima kasih ya Kezi yang sudah share di grup. Oke, jadi perhatikan bahasa Indonesia ujiannya pada hari Selasa, pelajaran jam pertama, yaitu jam berapa sampai jam berapa? 8 sampai 10. Lalu pelajaran kedua jam? Ya, 10.30 sampai 12.30. Ya, jadi perhatikan anak-anak, jadi ujiannya tidak seperti PTS kemarin ya. Batas waktunya, ada batas waktunya. 120 menit setiap pelajaran. Ya, jadi tidak bisa lebih. Jadi jam 10, jam 8 kamu sudah login kerja. Ya, oke. Baik, itu terkait jadwal ya. Bu ya, kalau nggak mau ya silahkan. Nilaimu nggak ada lah. Iya, ujian sekolah kan ujian nasional ditiadakan. Ya, ujian sekolah dan nilai semester 1 sampai 6 kan? Ya. Jadi nggak ada apa? Ujian nasional sudah tidak ada sejak 2 tahun yang lalu. Oke. Baik. Oke, benar. Sekarang jadwal sudah selesai. Sekarang kita akan membahas sisa kisi-kisi yang belum Mister bahas. Khusus kelas 7 sudah, kelas 8. Ya, mari kita lihat bersama. Yang mungkin penglihatannya karena jauh, lalu monitor juga kecil, boleh join dan lihat melalui perangkat kalian. Ya, tolong dikonfirmasi yang di rumah. Kezia bisa jawab dengan suara, sudah terlihat di screen? Ya, Mister, udah kelihatan. Oke. Baik, kelas 7 sudah beres ya, sudah jelas. Sekarang kelas 8. Hari ini Mister menjelaskan kisi-kisi kelas 8. Ya, kelas 8 kita akan lihat bersama. Ya, kelas 8 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi dari berbagai bab akan menghasilkan 10 nomor saja. Mari kita lihat langsung. 9. Nishan coba bacakan 9 itu apa? Indikatornya? Menentukan isi teks berita yang benar dari kutipan teks berita pada soal. Itu yang kamu pahami seperti apa nanti soalnya, bentuk soalnya? Jadi nanti bentuk soalnya seperti apa? Menentukan isi teks berita yang benar dari kutipan teks berita pada soal. Jadi artinya apa? Kamu paham kalimat itu? Oke, dibantu oleh Gaby. Jadi ya, coba berpikir. Coba lihat, yang penting konsentrasi karena biasanya tidak fokus sehingga jadi seperti sabar lebih dulu. Oke,
Coba pakai kalimat sendiri yang kamu paham akan seperti apa soalnya ini. Mencari teks. Tuhan. Oke, baik. Dibantu Gaby. Jadi indikatornya itu intinya apa? Ini mudah sekali kalimat ini. Sabar. Oh, oke, baik. Terima kasih untuk tidak apa-apa. Percobaannya bagus. Mendekati kebenaran, bagus. Mendekati kebenaran. Oh ya bagus. Oke, stop. Ya sekarang yang di Zoom, Mister minta kesediaan coba Jovan. Jovan silahkan indikator yang pertama itu nanti bentuk soalnya seperti apa sih pemahaman kamu, silahkan. Nanti mungkin ada teks berita terus kita disuruh pilih mana isi dari berita tersebut. Itu dia. Yang benar ya. Good job, Jovan. Terima kasih. Ya, ini salam dari Fabio katanya panutan ini. Ya bagus. Oke, baik. Jadi betul, perhatikan baik-baik. Jadi bentuk soalnya adalah ada satu teks berita, Nishan, di soal. Kamu baca teks berita tersebut, baru kamu pilih ABC antara A, B, C, dan D, mana yang merupakan isi dari berita tersebut. Nah, kalau gini, easy sih. Ya, jadi seperti itu ya. Gap, simpan HP. Ya, oke. Jadi begitu ya. Soalnya, Mister, ini mudah. Ya, simpulan. Kamu mencari. Ini mudah sekali. Intinya kamu baca teksnya, pahami. Lalu kamu lihat di A, B, C, dan D. Ini mana yang betul? Oh, kayaknya A. Oh, kayaknya B. Kayaknya C. Ya, selesai. Semudah itu. Easy itu. Oke? Oke. Ya, itu dia simpulan isi teks berita. Ya. Yang berikut. 10. Pengertian iklan, slogan, dan poster. Pengertian iklan, slogan, poster. Indikatornya yang akan diambil adalah apa? Untuk pengertian iklan, slogan, dan poster ada 2 nomor. Ya, yang pertama, menentukan jenis iklan dengan tepat. Oh, ini siapa ini? Alika. Oh, Alika baru bergabung. Menentukan jenis iklan dengan tepat sesuai penggalan iklan pada soal. Ini Jason, ini maksudnya seperti apa? Menentukan jenis iklan dengan tepat sesuai penggalan iklan pada soal. Jadi soalnya akan seperti apa? Sorry. Jason? Oh, Jason dari tadi tidak konsentrasi ini kah? Sabar. Satu-satu jawab dulu pertanyaan Mister. Betul. Yang Mister sediakan di soal. Terus tugasmu? Iklan tersebut masuk. Nah, itu dia. Jadi nanti dalam ini bentuk soalnya adalah Mister sediakan iklan. Penggalan itu begini. Penggalan itu mungkin ada sebuah iklan besar. Atau misalkan teks, penggalan teks itu misalkan ini namanya artikel satu teks. Penggalan itu misalkan Mister hanya ambil satu paragraf saja. Jadi itu namanya penggalan, oke? Nah, sama juga seperti ini. Jadi ada sebuah iklan sederhana, Mister ambil buat kasih di soal lalu kamu akan pilih ini termasuk jenis iklan apa. Nah, untuk mereview, kalau kamu oke, kamu ingat iklan-iklan jenis-jenis iklan tahu? Ingat? Ah, itu dia. Anak-anak yang di Zoom tahu jenis-jenis iklan? Masih ingat? Tahu? Sebutkan. Apa? Ya, oke. Kelihatan main-main ini jawabannya. Yang di Zoom bisa menjawab jenis-jenis iklan, ada iklan apa saja? Sevia ingat? Ya? Iklan kesehatan. Oh, baik, oke. Baik, oke. Mister sekedar dengarkan baik-baik yang ada di Zoom maupun yang ada di kelas, Mister bacakan. Jenis-jenis iklan itu ada iklan niaga. Iklan niaga itu untuk menjual barang atau jasa. Terus iklan non-niaga, menjual barang atau kepentingan komersial. Itu niaga dan non-niaga. Terus ada juga iklan, ada selain iklan niaga, non-niaga ada iklan baris. Tahu iklan baris? Iklan baris itu yang kayak di koran. Nah, tulisan, bentuk tulisan saja banyak-banyak. Itu iklan baris. Terus ada iklan, selain iklan baris ada iklan kolom. Iklan kolom. Ya, iklan niaga, non niaga, iklan baris, iklan kolom. Itu saja. Iklan niaga, iklan yang menjual barang atau jasa. Cat.
Catat nih bos. Oke, Mister ingatkan saja Nishan, kamu punya buku yang di-share, buku yang dibagi, buku kelas 8 kalian sudah kembalikan. Kalian dulu kelas 8 masih ingat beli LKS? Itu kan tidak dikembalikan. Masih tersimpan dengan baik? Kalau masih tersimpan, ini bentuk bukunya akan seperti ini yang kalian beli. Nah, kalau punya nanti lihat di situ. Cukup catat saja iklan slogan. LKS tidak diambil. Oh ya, jelas. Ya. Oke, kalau ini indikatornya jelas. Ya, oke. Jadi iklan niaga, non niaga, iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris itu bentuknya baris. Biasanya kalau siapa yang kalian pernah baca koran, ini biasanya ini sekarang jarang ditemui. Ini hanya ada di media cetak masalahnya. Biasanya kalau majalah atau koran, iklan yang banyak tumpuk-tumpuk, tulisan kecil-kecil, itu iklan baris. Nah, itu biasanya tergantung budget. Kalau orang yang punya uang biasanya kasih iklan yang besar. Itu biasanya karena bayarannya besar. Tapi kalau karena bayarannya kecil, ya dikasih baris kecil. Oh, kalau itu Mister kurang tahu ya. Itu karena kebijakan pasar tiap media kan beda-beda. Ya. Oke, bagaimana? Iya, iklan digital boleh. Ya. Yang kita pelajari ini media cetak. Yang kita pelajari media cetak ya. Oh, Alika masih punya, good job. Nah, nanti lihat di situ jenis-jenis iklan ada di sana. Oke, stop. Kita lanjut dulu. Apa pertanyaannya apa? Oke, baik. Sekarang selanjutnya menentukan makna slogan sesuai dengan slogan yang terdapat pada soal. Ini jelas ya. Jadi Mister akan sediakan sebuah slogan. Kalian tinggal menentukan arti dari slogan itu apa. A, benar, B. Contoh slogan. Contoh slogan misalnya. Rajin belajar, masa depan gemilang. Rajin belajar, masa depan gemilang. Artinya apa? Dari slogan tersebut artinya apa? Rajin belajar, masa depan gemilang. Belajar. Seperti itu. Sederhana. Kalau slogan tidak rumit, bahasanya sangat tidak rumit, bisa dipahami. Tinggal kamu cari opsi A, B, C, atau D yang sesuai dengan slogan tersebut. Mudah, sangat mudah. Atau jauhkan penyakit dengan mencuci tangan. Kayak gitu dah. Jutaan langkah bermula dari satu langkah. Ya. Ya. Iklan kolom itu iklan yang ini iklan kolom. Supaya kamu langsung ini. Ini berdasarkan bentuk. Ini iklan kolom. Biasa, kamu pernah lihat majalah atau ini koran? Oh, ya bagus. Yang penting kamu catat ini iklan kolom atau iklan baris di situ. Nanti sebentar search. Ya, sebentar searching. Ya, oke. Iklan dan slogan selesai ya. 3 nomor sudah, kelas 8. Sekarang yang berikut, menentukan struktur teks eksposisi yang tepat sesuai kalimat yang tertera pada soal. Ya, jadi Mister sediakan sebuah kalimat di sana. Kalian akan tentukan struktur teks ini termasuk struktur teks eksposisi yang mana? Ya, struktur teks eksposisi masih ingat? Ya? Oh, tentunya tidak. Ya, anak-anak yang ada di rumah boleh ambil LKS kalian, boleh pegang LKS kalian yang punya, lalu lihat di sana. Struktur teks eksposisi, Mister ingatkan di sini, strukturnya adalah struktur teks eksposisi itu adalah tesis, rangkaian argumen, penegasan ulang. Ya. Tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Ya. Oke. Tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Nah, kalau kalian bingung, Mister beri clue untuk struktur teks, kalian jangan bingung. Biasanya ada yang namanya pembuka, isi, dan penutup. Tapi kalian perlu ingat adalah nama di dalam setiap konteks teks berbeda-beda. Pembuka, misalkan di teks eksposisi, pembuka namanya tesis. Sedangkan isi namanya rangkaian argumen. Dan penutup namanya penegasan ulang. Ingat baik-baik ya, Mister ingatkan sekali lagi. Dalam bentuk teks, umumnya pembuka, isi, penutup. Tetapi secara kontekstual beda-beda. Teks eksposisi, nama pembukanya beda. Teks berita, nama pembukanya beda. Ya, oke. Jadi silahkan
tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Tinggal kalian baca ini termasuk mana. Yang tesis atau yang rangkaian argumen atau yang penegasan ulang. Lalu yang berikut, unsur-unsur teks puisi. Nah ini dia, unsur-unsur puisi. Menentukan tema dari penggalan puisi yang ada pada soal. Nah, jadi Mister sediakan sebuah puisi singkat. Kalian tentukan ini temanya apa. Temanya apa? Kalau misal kalian bilang, tema itu apa? Puisi ini membahas tentang apa? Itu saja, Mister Belikuru. Coba sekarang Gaby, Mister beri sebuah puisi, kamu menentukan tema. Tema itu, puisi ini berbicara tentang apa? Paham? Paham ya, Mister Belikuru. Oke, Gaby? Oke, Mister beri sebuah puisi. Sejak pagi engkau sudah bangun, mempersiapkan diri, lalu menuju ke sekolah. Di sana engkau akan ditempa oleh beberapa guru di dalam kelas. Lalu engkau akan sukses di kemudian hari. Itu berbicara tentang siapa? Tentang sekolah. Sekolah bisa bangun pagi. Dan sekolah iya, itu dia. Nah, seperti itu contoh sederhana. Ya, itu contoh sederhana. Jadi seperti itu, Mister akan sediakan sebuah puisi, kalian baca baik-baik, ingat-ingat, lihat-lihat, oh ini tentang ini. Tentang seorang ibu atau seorang ayah atau tentang sahabat, tentang keluarga, biasanya gitu dah. Cuma segitu. Cuman itu saja, easy. Nah, kita lihat di hasil akhir, easy. Ingat baik-baik, sudah dikatakan kemarin di sosialisasi, kalau yang orang tuanya tidak ikut, itu sudah di-share materinya juga, bahwa tidak ada remedial untuk US ya. Dengarkan baik-baik, tidak ada remedial untuk US. Ya serius ini. Pikir bercanda. Malah itu di bawah 75 nanti akan ada kebijakan dari ini apa. Ya. Nah, sekarang mulai ragu. Nah, tadi so easy. Sekarang saya hanya sebutkan tidak ada remedial, mulai waduh, panik. Ya panik, untung. Ini kalau masukkan ke media sosial, I'm Madika tuh. Nah, itu aja ini dah. Nah. Oke. Selanjutnya. Ya, itu dia puisi. Kalian tentukan tema dari puisi yang Mister sediakan. Lalu yang berikut, struktur teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat teks eksplanasi atau explain teks? Semua teks menjelaskan sesuatu. Kalau jawabannya hanya seperti itu, semua teks, ada teks yang tidak menjelaskan sesuatu kah? Oh, bukan. Kalau tentang cara itu teks apa? Iya, tentang cara, teks prosedur, dan itu di kelas 7. Ya, mulai kalang kabut ini. Teks eksplanasi, teks yang bagaimana? Siapa yang masih ingat? Teks eksplanasi? Oh, boleh searching. Ya. Struktur teks eksplanasi di sini menentukan tema dari penggalan puisi yang ada pada soal, menentukan struktur teks eksplanasi yang tepat sesuai teks yang disediakan. Oke, kalau ini Mister mau tanya Rania. Halo Rania, nyalakan mic. Mister. Rania, untuk yang unsur-unsur teks eksplanasi nomor 13, coba baca indikatornya. Sama Mister lagi ngebir. Menentukan struktur teks eksplanasi yang tepat sesuai teks yang disediakan. Jadi artinya nanti dalam soalnya di gambarannya seperti apa? Bentuk soalnya kalau dari indikator ini sudah bisa terbaca, jadi seperti apa gambaran soalnya nanti? Menentukan struktur teks eksplanasi yang tepat sesuai teks yang disediakan pada soal. Nah, itu artinya apa? Rania, mudah sekali ini. Nanti ada teks eksplanasi, terus kita disuruh untuk nentuin struktur teks yang tepat sesuai dengan teks yang ada. Good job. Terima kasih. Benar. Jadi seperti tadi semua dari kelas 7 kemarin Mister jelaskan. Intinya kalian akan sebuah teks, entah kalimat, entah paragraf, intinya kalian baca di sana pasti akan bisa menjawab. Itu saja. Baca dan pahami teks atau kalimat yang disediakan pada soal. Pasti kalian akan bisa menjawab. Itu inti dari semua soal bahasa Indonesia. Oke.
Ya, untuk struktur teks eksplanasi di sini ada pernyataan umum, penjelasan dan penutup. 3. Pembuka, isi dan penutup. Nama pembukanya adalah pernyataan umum. Isi, penjelasan. Lalu penutup. Oke. Jadi yang punya buku LKS yang masih disimpan dengan rapi, kembali lihat baik-baik. Sesuai, lihat, jangan baca semua. Lihat saja yang ada pada ini. Misalkan ini yang dibutuhkan, yang Mister buat soal hanya struktur teks eksplanasi ya. Lihat strukturnya sepintas. Tidak usah lihat dari pengertian sampai selesai. Kalau lihat sampai selesai, ya, kelas 7 sampai kelas 9, sudah selesai, sudah waktunya US hari Selasa, kamu masih baca, belum selesai baca Mister. Nah. Oke. Itu dia struktur teks eksplanasi. Sekarang yang berikut, struktur teks ulasan. Silahkan Mister minta kesediaan Pako bacakan. Nomor 14. Pako? Pako ada di sana kah? Halo, Pako. Itamar. Sabar. Sabar, jangan jeda dulu. Oke, Pako belum ada di sana, maka kita next ke Niko. Halo, Niko. Ya, Mister. Niko, bacakan struktur teks ulasan indikatornya. Menentukan urutan yang tepat agar menjadi teks ulasan yang padu dari kalimat-kalimat pada soal, Mister. Oke, Niko. Kalau dari indikator itu bentuk soalnya akan seperti apa? Ngurutin, Mister. Menentukan urutan yang tepat agar menjadi teks ulasan yang padu dari kalimat-kalimat pada soal. Jadi, Mister akan sediakan apa ini gambarannya? Niko, gambarannya Mister akan sediakan apa pada soal? Ulasan. Mister akan sediakan apa pada soal? Jadi gambaran soalnya seperti apa ini? Hah? Belum. Kok Dari indikatornya Niko, kita bisa bayangkan bentuk soalnya akan seperti apa, Niko? Yang ngurutin, Mister. Ya, ngurutin apa? Mau jadi di soal Mister akan apa? Kasih tukang pijat gitu, jadi ngurut di sana dia pijat. Enggak. Ngurutin struktur teks ulasan. Oh, ngurutin struktur teks ulasan. Oke, baik. Terima kasih Niko untuk pemahamannya. Jadi perhatikan baik-baik, menentukan urutan yang tepat agar menjadi teks ulasan yang padu dari kalimat-kalimat yang acak. Artinya apa? Pada soal, Sevia artinya apa? Pada soal Mister akan lihat yang di sana. Jangan lihat Mister. Indikator struktur teks ulasan nomor 14. Jadi pada soal Mister akan sediakan apa? Kalimat-kalimat yang diacak. Lalu tugas kalian adalah menyusun supaya berurutan. Itu seperti itu. Kamu Mister akan sediakan beberapa kalimat satu kalimat ini, dua kalimatnya ini, tiga kalimatnya ini. Nah, dari kalimat-kalimat di atas supaya disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Mana urutan yang tepat? Gitu dah. Lalu kamu baca mungkin A. Pilihan A 3214, B 4231, misalkan gitu dah. Tinggal kamu pilih. Easy itu, easy ya. Kita lihat di ujian sekolah nanti. Ya. Belum ada sesi tanya jawab. Ya, yang berikut pengertian teks persuasi. Mister mau tanya kepada Kristo. Halo Kristo, bisa nyalakan mic? Kristo? Adakah kamu di sana, Kristo? Ya, Kristo. Teks persuasi yang kamu ingat itu teks persuasi itu teks yang isinya bagaimana? Persuasi. Ayo, siapa yang masih ingat? Kristo dulu. Teks persuasi itu teks. Oh, lupa. Oke. Siap. Nara, silakan. Wah, good job. Itu dia. Teks persuasi itu persuasi artinya mengajak, mempengaruhi. Teks yang isinya mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan suatu hal yang diinginkan oleh penulis. Itu ya. Itu dia teks persuasi. Nah, di indikator ke-15 indikator menentukan jenis paragraf yang tepat sesuai kutipan paragraf pada soal. Menentukan jenis paragraf yang tepat sesuai kutipan paragraf pada soal. Ya. Menentukan jenis paragraf yang tepat
sesuai kutipan paragraf pada soal. Ya. Jadi di situ Mister akan sediakan beberapa paragraf ya. Jadi kalian baca ya. Kalian baca lalu kalian akan menentukan paragraf bagian mana yang sebenarnya berisi persuasi sih itu sebenarnya. Mudah. Lalu 16, kaidah kebahasaan teks persuasi. Menentukan kalimat persuasi yang tepat sesuai teks pada soal. Ini Mister bukan beri bocoran, memang indikatornya begini. Mister mau tanya ke Erika. Halo Erika, bisa nyalakan mic? Oh, Jason sudah menjawab di sini. Oke, Jason, terima kasih. Jason dan Alika. Erika? Oh, Erika izin ke toilet ini. Oke, Alika bisa nyalakan mic? Alika? Halo, Alika? Tuh, Alika ada di sana? Bisa nyalakan mic dan jawab, Mister? Jangan sampai HP-nya dipinjam lagi. Ya, Alika tidak ada. Maka Mister bergeser ke Enji. Halo, Enji. Ya, wah, Enji. Enji, Mister mau bertanya. Teks persuasi itu teks yang berisi ajakan. Maka dari itu kaidah kebahasaannya adalah apa? Kalau berarti bahasa yang digunakan dalam teks persuasi adalah bahasa yang bersifat apa? Ini mudah sekali, tinggal kamu tambah satu kata. Nyalakan mic, jawab pakai suara. Halo? Enji, sudah bisa menjawab? Kalimat teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau persuasi mempengaruhi orang lain. Maka dari itu, kalimat yang digunakan dalam teks persuasi bersifat Enji? Loh, kok hilang? Oh, oke, apa? Iya, bersifatnya mengajak. Sifat, ya, jadi mudah ya. Jadi tinggal kamu lihat penggalan kalimat pada soal itu, ini kalimat mengajak atau tidak. Atau kamu pilih, ini kalimat A mengajak atau tidak, B mengajak atau tidak. Ya kalau tidak ya berarti tidak. Mudah, semudah itu anak. Semudah itu. Fabio, baku atau mudah di kamu? Tidak. Siapa? Siapa? Oh, begitu ya di settingan. Lah ini settingan bukan Mister yang setting dari tadi. Oke. Sabar, sebentar. Ya, lalu nomor terakhir, nomor 10 untuk materi kelas 8. Unsur-unsur teks drama. Menentukan suasana yang tergambar pada drama dalam soal. Artinya apa? Mister sediakan sebuah drama di soal, kalian menentukan suasananya seperti apa. Suasana dalam drama itu suasana yang seperti apa saja biasanya? Good job. Haru. Bagus, bagus. Terharu. Bukan, itu harum. Ini haru tanpa M. Haru itu seperti M ya. Gimana? Coba. Oke, Mister beri contoh kasus seperti ini. Kamu pernah melihat mungkin orang lain saling menolong atau mungkin orang cacat atau orang pengemis atau pengamen, kamu ada rasa iba atau tidak? Nah itu. Ya. Oke, baik. Itu 10 nomor dari materi kelas 8. Mudah kan? Nah, jadi kalau kalian benar semua itu sisa 30 nomor dari kelas 9. Ya. Untuk kelas 9, ini untuk kelas 9 mudah. Ya. Kelas 9 kan ada 4 bab. Ada 4 bab. Berarti 30 nomor dari 4 bab itu 2 bab 7 nomor. 2 bab itu masing-masing 7 nomor, sudah 14. Lalu 2 babnya masing-masing 8 nomor. 14 tambah 16 jadi 30. Dengan rincian teks laporan percobaan 7 nomor. Teks pidato persuasif 7 nomor. Teks diskusi 8 nomor dan teks cerita inspirasi 8 nomor. Ya, ini karena jumlahnya biar tergantung lamanya materi. Kan semester 1 itu baru teks laporan percobaan dan pidato persuasif. Jadi karena sudah lama biar 77.
Sementara yang baru semester ini, teks diskusi dan teks cerita inspirasi 88 masing-masing. Ya, kelas 9 bagaimana? Ini Mister jelaskan ini, Mister jelaskan. Ya, oke. Cepat ya, jangan sampai ketinggalan. Oke. Ayo cepat. Silakan. Ya, teks laporan percobaan kita lihat bersama. Nah, kalau teks laporan percobaan, materi-materi dari 4 bab ini modulnya ada ya, jelas ya. Tinggal buka modul. Oke, sudah download bab 1 sampai 4 bab ini. Tinggal lihat modul. Nah, berkenalan dengan teks laporan percobaan. Mengidentifikasi pengertian teks laporan percobaan. Mengidentifikasi pengertian pada teks laporan percobaan. Ini artinya apa? Kalau kamu belajar apa itu teks laporan percobaan, kamu sudah tahu jawabannya. Ya tahu jelas. Lalu yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, untuk materi kelas 9, nah, Mister silahkan pelajari sendiri. Mister tidak sebutkan lagi. Ciri-ciri, mengidentifikasi ciri-ciri teks laporan percobaan. Kalau kamu pelajari ciri-ciri yang ada pada modul, selesai, terjawab. Lalu yang berikut, informasi dalam teks laporan percobaan. Mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan dalam menemukan informasi penting dalam teks laporan percobaan. Mudah. Ini tentang langkah-langkah, tinggal kamu pelajari. Soalnya mungkin Mister macam-macam soal. Misalkan langkah-langkah mencari informasi kan ada beberapa di situ. Langkah pertama, langkah paling pertama untuk menemukan informasi itu buat apa dulu misalnya. Atau langkah keduanya apa? Atau langkah terakhirnya apa? Seperti itu. Mudah. Lalu berikut struktur teks laporan percobaan. Nah, mengidentifikasi struktur teks laporan percobaan. Nah, ini 2 nomor. Silahkan lihat pada modul strukturnya apa saja ada di sana. Ini karena waktu sisa 5 menit jadi Mister percepat ya. Kalau tidak Mister mau tanya kalian. Nah, tapi pasti otomatis jawabannya lupa semua ini. Silahkan pelajari strukturnya apa saja. Lalu kalian Mister akan buat soal tentang struktur tersebut. Mudah. Lalu berikut kebahasan teks laporan percobaan. Juga lihat di sana ada. Dari kebahasan itu apa yang keluar. Kebahasannya Mister buat 2 nomor juga. Ya, oke. Lalu yang berikut pemahaman pidato persuasif. Selesai. Teks laporan percobaan selesai 7 nomor. Sekarang yang berikut teks pidato persuasif. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian pidato persuasif. Kalau kamu pahami pengertian dari pidato persuasif adalah pidato yang bla 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 bla. Kamu sudah bisa menjawab nomor 1. Nomor 1 pada teks pidato persuasif. 1 nomor sudah di tangan. Lalu yang berikut, mengidentifikasi jenis-jenis pidato persuasif. Mister rasa-rasanya maksudnya nggak tahan mau nanya kalian. Siapa yang masih ingat jenis teks pidato persuasif itu ada apa saja? Good job. Terus? Sambutan pidato pemerintahan, pidato instansi dan itu deh. Ini maksud dari belajar. Maksud dari bukan di Google, dia ada catatan dan itu dia catat waktu kita belajar online. Bagus ini anak. Jason, contoh Jason luar biasa, dia punya catatan ternyata. Jadi Mister jelaskan dia catat. Padahal ada modul, bayangkan. Ada modul, tapi dia catat. Ini belajar yang bagus, yang harus dicontohi. Oh, kamu juga? Setelah ini sisa pertanyaannya ke kamu semua. Ya, silakan. Terima kasih untuk kejujuran Mister memuji, kamu luar biasa mencatat. Tapi kita buktikan dengan tanya jawab. Ya, jadi silakan jenis pidato ada 4 itu. Salah mungkin ini berapa nomor yang Mister keluarkan? Ada 2 nomor. Jadi kalau kamu kuasai, yes, 2 nomor sudah di tangan. Ya, lanjut. Simpulan isi pidato persuasif, mengidentifikasi cara menyimpulkan. Ini juga sama. Kamu pelajari cara menyimpulkan, ada berapa cara di situ. Mungkin Mister akan buat cara pertama dalam menyimpulkan itu apa, atau cara kedua atau cara ketiga. Semudah itu. Lalu yang berikut, struktur teks pidato persuasif. Jason, bacakan lagi Jason. Strukturnya apa saja? Teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif dicatat? Apa? Teks pidato persuasif dia ada pembuka, isi dan penutup. Tidak ada nama istilah yang lain. Istilah pembuka,
Oh belum ya? Oke. Oh lupa. Oke baik. Ya oke. Ini ya. Silahkan dipelajari struktur teks pidato persuasif di situ. Nah, mengidentifikasi struktur pidato. Jadi mudah. Tinggal kamu pelajari, ingat baik-baik strukturnya. Oh ini termasuk struktur ini. Selesai. Fabio kayaknya asik dengan HP itu. Ya, simpan HP. Ya, buka earphone-nya itu. Ya, suara Mister cukup jelas. Lalu yang berikut, kebahasaan pidato persuasif. Nah, silahkan lihat di situ kebahasannya. Lalu yang berikut, identifikasi informasi. Pidato persuasif selesai, 7 nomor sudah di tangan. Semudah itu. Lalu yang berikut, teks diskusi. Sisa 2 menit lebih jadi pas. Teks diskusi. Mengidentifikasi definisi teks diskusi. Loh, pengertian. Teks diskusi adalah bla bla bla. Kalau sudah lihat, sudah tahu pengertiannya, sudah bisa jawab ini. Lalu yang berikut, mengidentifikasi ciri-ciri. Nah, belajar ciri-ciri teks diskusi itu seperti apa. 1 nomor sudah di tangan. Lalu mengidentifikasi fungsi dan tujuan teks diskusi. Fungsi dan tujuan. Untuk apa itu teks diskusi? 1 nomor. Semua ada bukan di buku. Modul. Mister sudah buatkan modul. Lengkap di modul. Lalu, ini gampang sekali katanya. Kalau belajar, gampang. Tapi kalau hanya ngomong saja, gampang dapat nilai yang tidak tuntas. Gampang. Jadi kalau belajar, gampang mendapat 100. Kalau tidak belajar, gampang juga. Gampang di bawah KKM. Terus mengidentifikasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra. Nah, Mister akan pada soal Mister sediakan sebuah pendapat di situ. Tinggal kamu, ini termasuk pendapat pro atau kontra. Semudah itu. Nah, ini kau ini. Lalu yang berikut, struktur teks diskusi sama keluar. Lalu kebahasan teks diskusi keluar. Silakan lihat di situ. Lalu yang berikut, 8 nomor dari teks diskusi. Lalu 8 nomor terakhir dari cerita inspirasi. Ini yang masih hangat-hangat. Mengidentifikasi pengertian. Pengertian 1 nomor. Kalau kamu paham, teks cerita inspirasi adalah teks yang bagaimana. Nah, itu kamu sudah bisa jawab pengertian. Lalu yang berikut, mengidentifikasi ciri-ciri teks cerita inspirasi. Ciri-ciri teks cerita inspirasi 1 nomor. Lalu yang berikut, jenis-jenis teks cerita inspirasi 2 nomor jenis. Karena masih hangat, Mister mau tanya, siapa yang masih ingat jenis teks cerita inspirasi ada apa saja? Jason, Jason sudah buka, cepat. Apa itu jenis? Oke, ada 2 jenis, berdasarkan sifat peristiwa dan berdasarkan tokoh. Ya, kalau sifat peristiwa ada apa? Non fiksi dan fiksi. Terus kalau berdasarkan tokoh ada sufi, ya, binatang ya. Jadi tokoh terkenal, tokohnya sufi atau pemuka agama dan tokohnya binatang atau ya hewan. Ya, selesai. Lalu simpulan teks cerita inspirasi. Mister akan menyediakan sebuah teks, kalian cari kesimpulannya yang benar yang mana. Struktur yang benar yang mana. Berstruktur yang benar yang mana kalau dari penggalan soal. Ini termasuk apa? Pembuka, isi, atau penutup. Kalau istilah dalam teks cerita inspirasi, pembuka namanya apa? Silahkan. Lalu kebahasan dan penyusunan teks cerita inspirasi. Masing-masing 1 nomor. Selesai. 50 nomor. Ya. Ya, oke. Ya, oke. Baik, waktu sudah selesai. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran kita bahasa Indonesia pertemuan terakhir di semester 2 hari ini? Oke, yang di Zoom bisa mendengar suara Mister, silakan beri reaksi. Oke, baik. Lalu yang berikut Mister mau konfirmasi Kristo dan Alika. Alika, Kristo bisa beri reaksi? Alika, Kristo? Ya, Alika, Kristo, dengar kalian, kalau di kelas ini sisa kalian berdua yang belum mengumpulkan teks cerita inspirasi. Jadi berdua tolong mengumpulkan di LMS ya. Oke. Baik. Oke, mari kita akhiri supaya yang di sini bisa sarapan dan kalian juga bisa sarapan di sana. Mari kita akhiri dengan berdoa. Silahkan yang di Zoom biar kedengaran. Niko, pimpin kita dalam doa untuk istirahat. Silahkan Niko.
Teman-teman, mari kita berdoa. Ya, silakan Niko. Loh. Ya. Jadi nggak, Mister? Ya, terdengar, silakan. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Dan Yesus, sebentar lagi kami mau istirahat Tuhan, dan tolong berkati makanan dan minum kami Tuhan agar sehat. Terima kasih dan sudah menonton saya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Niko, terima kasih anak-anak yang di Zoom maupun yang di kelas. Sampai jumpa lagi. Kalau nanti kalian SMA, kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Hari ini adalah pembelajaran terakhir untuk kita semua di semester genap dan untuk terakhir kalian kelas 9. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi menjelang siang anak-anak 9A yang di rumah, apakah bisa mendengar suara Miss? Kedengeran nggak? Oh, kedengeran kok. Areta, Pako sudah dengar. Wow. Thank you responnya anak-anak. Ya, oke, Niko. Baik, anak-anak, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Miss Wina presensi terlebih dahulu ya. Di dalam kelas sudah ada 7 yang bergabung. Berarti dikurangi Gaby dan siapa yang sudah masuk? Jason ya, berdua. Berarti ada dikurangi 3, 14 tambah 7. Oke, pas semua hadir. Thank you. Silakan semuanya aktifkan kameranya. Itu Jason sudah mewakili itu. Yang tiduran, kelihatan tiduran ya. Oke, silakan aktifkan kameranya yang di rumah. Rania, Karsten, Darren. Oke, Darren akhirnya bisa bergabung ya, Darren ya. Oke. Darren, seragamnya coba berdiri. Ayo. Nih, setahu Miss Wina nih, dia punya baju kotak-kotak. Kemarin pakai baju kotak-kotak kan ya? Silakan yang lainnya aktifkan kamera. Oke, Darren silakan ganti baju seragam ya Darren ya. Rania, Elita, Areta, Kristo, Alika, Angie. Oh, Kristo sekarang nggak bisa ya kameranya. Oke, Kristo nggak apa-apa. Oke, baik. Erika, Alik, Angie. Oke, Angie izin untuk tidak open kamera. Oke, thank you Erika. Hey, Darren, coba lihat tuh kalimatmu nggak sopan itu bahasanya ya. Tolong ya. Oke. Oke, baik. Ini loh. Nggak ngerti nih artinya apa. Iya, tapi kan itu nggak bagus, nggak sopan ya. Oke ya. Oke ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Pak Ko sudah hadir belum ya? Tadi ada yang belum respon, yang tidak bisa open kamera, boleh berikan responnya? Boleh berikan responnya? Yang oke, thank you. Pak Ko, Rania? Pak Ko dan Rania? Ya. Cepat ya. Oke, baik anak-anak, mari kita berdoa yang di kelas ya. Semuanya yang di kelas tenang, yang di rumah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan. Kau telah menyertai kami dalam kegiatan pembelajaran kami dari pagi hingga saat ini Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam kegiatan belajar kami, khususnya latihan kami untuk persiapan menghadapi ujian sekolah, mata pelajaran matematika Bapa, kiranya Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, khususnya kelas 9A, berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran, daya fokus yang baik, mereka bisa belajar dengan baik, Tuhan persiapkan diri mereka lewat latihan soal pada kesempatan pagi siang hari ini Bapak. Terima kasih Bapak di surga, berkati juga perangkat pembelajaran yang kami pergunakan dari tempat kami masing-masing, baik yang ada di rumah maupun di sekolah, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Yang di rumah enggak ada yang komplain Miss Ina bicara panjang lebar, ternyata masih di mute ya. Oke, baik. Anak-anak sekali lagi Miss Ina ucapkan terima kasih untuk Erika yang sudah share kisi-kisi. Ya, jujur aja Miss Ina lupa, Miss Ina kira sudah Miss Ina share di grup siswa. Ternyata hanya tershare di grup orang tua. Jadi Miss Ina mohon maaf ya. Jadi bisa silahkan kalian bisa download, kalian bisa save ya di HP atau di laptop, silahkan kalian bisa print juga supaya belajarnya juga lebih gampang ya. Kalau kalian print kisi-kisinya itu lebih baik ya. Jadi bisa ditandai mana yang sudah dipelajari seperti itu ya. Oke, Miss Ina ingatkan kembali. Jadi minggu depan kita akan ujian sekolah ya. Jadi mohon dengan sangat karena di sini ada waktu sudah ditentukan dari jam 8 sampai jam 10, kemudian berikutnya setengah jam kemudian ya. Habis itu 2 jam lagi. Nah, silakan persiapkan waktu kalian, kemudian perangkat pembelajaran kalian, LMS, jaringan kalian pastikan baik juga. Ya, oke. Baik, Fabia ada pertanyaan? Ujian? Tidak ada remedial. Jadi harapan Miss adalah hasil kalian semuanya baik. Ya, oke. Tetapi nanti tetap di akhir itu akan ada tugas akhir juga buat kalian ya, bagi yang nilainya kurang-kurang. Ya, tugas akhir ya, siapa tahu bisa membantu nilai kalian yang kurang ya. Oke, itu jadi jangan terlambat bangun ya. Jangan sampai kalian itu jam 8 ujian, jam 8 kurang 15 atau 5 menit baru bangun tidur nanti otaknya masih kebawa mimpi gitu ya. Oke, jadi jam 7 ya, kalau enggak jam 7 itu sudah siap kalian ya, belajar dulu biar fresh, sarapan dulu, sama seperti kalau kalian ke sekolah ya. Oke, baik, itu saja mungkin yang perlu Miss Ina ingatkan buat kalian ya. Tentunya jaga kesehatan juga ya, seperti yang Miss Ina sudah sampaikan. Kalau kalian dalam keadaan sehat, kalian juga bisa berpikir, menjawab soal-soal juga dengan lebih baik ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat sedikit mengenai kisi-kisi ya. Nah, ini kebetulan Miss Ina yang buat kisi-kisinya. Di sini untuk halaman depan itu sudah sesuai dengan jadwal sebenarnya Miss Ina buat. Tapi cek lagi, cross check lagi ya. Ya, jadi hari pertama itu adalah matematika, betul ya? Hanya 1 mapel, betul ya? Coba boleh di cross check ya. Hari kedua dan seterusnya adalah 2 mapel. Jadi matematika itu terdepan. Jadwal matematika terdepan ya, selalu terdepan. Padahal Miss Ina harapannya sekali-sekali matematika itu di tengah atau di akhir gitu ya. Ternyata terdepan. Oke ya. Jadi waktu belajar kalian juga sebenarnya lebih banyak untuk persiapan matematika. Ya. Oke, kita lihat. Ya, jadi ada 40 butir soal dalam waktu 120 menit, artinya adalah 2 jam ya. Nah, kemudian di sini soalnya semua pilihan ganda, dan yang perlu kalian perhatikan baik-baik di sini adalah indikatornya. Ya, indikatornya sudah jelas sekali di sini. Ya, mungkin Miss Ina bisa bahas satu persatu. Ya, mulai dari yang pertama menghitung operasi pada bilangan bulat. Ya, menghitung operasi pada bilangan bulat itu sudah, ini sebenarnya latihan soal yang Miss Ina berikan kemarin itu sudah terurut dengan indikator. Soal pertama itu kan hitungan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya ya. Nah, itu operasi pada bilangan bulat. Kemudian mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi bilangan berpangkat positif. Nah, contohnya kayak 2 pangkat min 1 ditambah 2 pangkat min 3. Nah, itu. Jadi di sana kalian harus bisa mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi pangkat positif. Terus kemudian kalian sederhanakan. Kemudian yang ketiga, menyederhanakan bentuk akar. Ya, jadi seperti akar 27 ditambah akar 63 dan seterusnya. Ya, bisa ya? Nishan bisa ditutup laptopnya? Ya, oke. Baik, itu ya. Kemudian melakukan operasi hitung pada bilangan berpangkat. Ya, kalau operasi hitung bilangan berpangkat itu seperti misalkan ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3/2 misalkan. Paham ya? Nah, yang kayak gitu. Merasionalkan penyebut, sudah jelas, merasionalkan penyebut. Mengubah bilangan biasa menjadi bentuk baku atau sebaliknya. Ya, sudah bisa ya? Jadi 10 pangkat sekian. Menyelesaikan masalah barisan dan deret, ya. Bisa barisan atau deret yang keluar. Kayaknya sih barisan ya nanti ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi. Jadi menghitung banyaknya tabungan.
gitu. Jadi kalian harus hafal rumus bunga sekian bulan, bunga N bulan, terus nanti menghitung jumlah tabungan totalnya, kalian tambahkan dengan modalnya atau tabungan awalnya, seperti itu. Berikutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan atau persen atau jual beli. Nah, jual beli itu bisa untung rugi, kemudian persentasenya, kemudian ditanya harga pembeliannya berapa. Bruto juga masuk di situ, bruto nara lagi salah. Sorry. Apa? Neto ya, nara lagi. Oke ya, baik seperti itu. Kemudian menentukan hasil perhitungan yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Senilai itu berarti dikali silang atau kali lurus, anak-anak? Kalau perbandingannya senilai. Kali silang ya. Kalau berbalik nilai dia kali lurus, jangan terbalik. Kemudian menghitung skala jarak pada peta atau jarak sebenarnya. Salah satu keluar ya. Apakah menghitung skalanya, jarak pada petanya, atau jarak sebenarnya. Salah satu keluar. Kemudian menyelesaikan masalah himpunan, diagram Venn. Gampang. Menentukan persamaan garis yang sejajar atau tegak lurus. Ya. Jadi menentukan persamaan garisnya. Nah, ini tidak ada kisi-kisi tentang menentukan gradien. Nah, tapi nanti dalam persamaan garis kalian harus menentukan gradien dulu, berarti di situ masuk ya. Kemudian menyelesaikan masalah persamaan linear satu variabel. Jadi mencari nilai X. Ya, misalkan 2 dalam kurung 3X plus 5 sama dengan 2X plus 2 misalkan. Nah, tentukan nilai X. Nah, itu. Kemudian menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 2 variabel. Ya. Ini berarti dengan eliminasi, substitusi, campuran, dan seterusnya. Menentukan nilai fungsi. Nah, nilai fungsi itu diberikan rumus fungsi. Misalkan fx sama dengan 2x plus 3, tentukan nilai f2-nya berapa. Nah, seperti itu ya. Kemudian faktorisasi dari suatu persamaan. Nah, ini Misina lupa nih bentuk soalnya seperti apa ya. Nanti coba Misina cek ya. Nanti kayaknya ada di latihan soal yang Misina kasih. Menentukan akar persamaan kuadrat. Ya, akar persamaan kuadrat itu berarti menggunakan pemfaktoran bisa, rumus ABC bisa, kuadrat sempurna bisa. Kemudian menentukan diskriminan. Diskriminan itu apa rumusnya? D sama dengan akar, bukan, nggak ada akarnya kalau diskriminan. Diskriminan itu berarti apa? B kuadrat min 4AC. Ya. B kuadrat min 4AC. Kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ini soalnya jelas nih. Yang ditanyakan titik potong terhadap sumbu Y, bukan sumbu X yang ditanya nanti. Soal ya. Kemudian menentukan persamaan sumbu simetri. Berarti X sama dengan. Berarti rumus sumbu simetri X sama dengan berapa? Min B per 2A. Ya, min B per 2A. Membaca grafik fungsi kuadrat. Nah, diberikan grafik atau kurva. Nanti ditanya misalkan titik potongnya, atau sumbu simetrinya, atau titik puncaknya. Kemudian untuk pengukuran, di sini ukuran sudut yang berpenyiku atau berlurus. Bisa ya? Kalau berpenyiku berapa Nishan besarnya Nishan? Yuk. Berapa total sudut berpenyiku? Nah kan Fabio? Tidur lagi. Fabio. Berpenyiku itu berapa besar sudutnya? Berapa derajat? Nah kan? Berapa? Lupa sih. Berpenyiku. Sudut siku-siku. Berapa besar sudutnya? Nah, 90 kalau berpelurus. Salah. Nara, berapa Nara? Sudut berpelurus berapa? Yes, good, betul ya 180. Ya tetap aja salah, Feb. Oke, next. Menyelesaikan masalah teorema Pitagoras. Jadi ada soal cerita di mana penyelesaiannya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Misalnya kayak Misina menyandarkan tangga pada tembok, ya kan? Tangganya itu sisi miringnya, temboknya sisi tegaknya, lantainya bagian bawahnya alasnya, ya. Oke, sebentar ada chat. Oke, baik. Kemudian menyelesaikan masalah hubungan sudut pusat, luas juring dan panjang busur. Ini juga pernah Miss kasih. Menentukan koordinat bayangan benda hasil refleksi. Refleksi itu nama lainnya apa?
Pencerminan, bisa pencerminan terhadap titik pusat 0,0, bisa pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, seperti itu ya. Oke, kemudian translasi. Translasi itu berarti pergeseran. Jadi tinggal kamu jumlahkan aja titik awal dengan translasinya berapa. Nah, itu tinggal dijumlahkan aja. X tambah A, Y tambah B. Kemudian menentukan koordinat bayangan benda hasil rotasi sejauh 180 derajat searah jarum jam. Nah, kalau rotasi searah jarum jam, berarti 180-nya positif atau negatif? Negatif ya, kalau searah negatif. Tapi sebenarnya kalau 180 itu negatif positif sama aja ya rumusnya ya. Kecuali kalau 90 derajat baru dia beda. Oke. Baik, ini sudah jelas nih. Soalnya yang Misina tanyakan adalah dengan pusat rotasinya 0,0. Bukan A, B. Jadi gampang. Kalian cari rumusnya ini apa. And then menyelesaikan masalah bangun ruang sisi datar. Ya, bangun ruang sisi datar itu apa saja? Apa saja, Jer? Bangun ruang sisi datar itu apa? Apa aja? Bangun ruang sisi datar. Itu kayak kubus balon. Iya, lagi dua apa? Limas dan prisma. Tabung itu lengkung. Kubus ya, sudah kubus tadi. Duh, susah ya. Terus lanjut. Menentukan syarat cukup kekongruenan dua segitiga. Masih ingat syarat cukup kekongruenan? Syarat cukup? Sisi, sisi, sisi. Sisi, sudut, sisi. Sisi, sisi, sudut. Gitu ya. Aduh, Miss. Ini banyak materi kelas 9 ya. Kan sudah dikasih tahu. Ya, nanti kalian minta ininya sama orang tua. Hasil yang di rumah juga ya, perhatikan. Kemarin Misina sudah share di grup orang tua. PPT hasil rapatnya. Jadi di situ ketentuan USC seperti apa ya untuk jumlah soalnya, kemudian persentasenya. Jadi kelas 7 8 itu persentasenya kalau nggak salah 20% jumlah soalnya. Sisanya baru 60. Jadi kelas 9 itu paling banyak 60%. Makanya kalau kalian perhatikan kelas 9 banyak materinya ya. Lanjut menyelesaikan masalah kekongruenan dua segitiga ya. Jadi kalian membandingkan ada dua segitiga yang kongruen ya, mungkin yang ditanyakan sudutnya atau sisinya. Kemudian menyelesaikan masalah kesebangunan dua segitiga. Ya. Kesebangunan dua segitiga itu bisa yang A per A plus B sama dengan C per C plus D sama dengan E per F. Kemudian ada air mancur ya. Kemudian ada trapesium menentukan sisi tengahnya. Iya, kelas 9. Oke, lanjut menyelesaikan masalah kesebangunan dua bangun datar. Jadi ini masalah cerita ya, kesebangunan dua bangun datar. Misalkan kayak dua bangun datar, ya, diberikan dua bangun datar, kemudian salah satu sisinya itu ditanyakan, ya. Kemudian menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kesebangunan, misalkan seperti tugas ujian praktek kalian. Misalkan ada tinggi tiang, tinggi pohon, bayangannya berapa. Nah, itu kalian tentukan. Misalkan tinggi tiangnya berapa. Kemudian menentukan unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Gampang ya. Luas selimut bangun ruang sisi lengkung. Oke, luas selimutnya ada 2 ya, untuk tabung sama kerucut. Kemudian luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Luas permukaannya ada 3 ya, tabung kerucut bola. Kemudian menentukan volume bangun ruang sisi lengkung. Volumenya juga salah satu ya, ada 3. Menentukan volume atau luas permukaan kerucut terpancung. Nah, kerucut terpancung jangan lupa. Membaca diagram batang, garis, atau diagram lingkaran. Oke, berarti di sini rata-rata nggak keluar ya. Tadi ada pertanyaan. Rata-rata berarti tidak ada. Jadi jangan belajar, fokuskan belajarnya sesuai dengan kisi-kisi di sini ya. Peluang juga tidak keluar nih. Makanya Misina sampaikan apa yang sudah Misina ajarkan kemarin itu belum tentu semua keluar. Jadi kembali ke kisi-kisi. Oke. Sampai di sini yang di rumah dan yang di sekolah apakah sudah jelas kisi-kisi yang Misina buat? Misina dong. Oke, yang di rumah Jovan sudah jelas. Yang lainnya? Oke, Angie, Nico, thank you. Alika. Deran, bagaimana Deran? Erika, oke, thank you. Halo Deran.
Darren masih nyari baju nih kayaknya. Oke. Baik. Ya. Oke, terima kasih anak-anak responnya. Sekarang kita lanjutkan materi kita ya. Oke, kita lihat kemarin terakhir sampai mana nih? Oke, terakhir sampai skala. Nah, di sini mungkin kebetulan Miss Ina tanyakan jarak sebenarnya ya. Besok kalau ditanyakan jarak skala rumusnya apa, Nana? Apa? Apa rumusnya skala? Skala itu berarti jarak JP per JS, jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jadi ingat skala itu pasti menjadi 1 bandingan. Nah, yang atas itu pasti lebih kecil. Yang lebih kecil itu adalah kan jarak pada peta kan. Usahakan nanti jarak pada peta itu jadi 1 banding gitu. Ngerti ya? Nah, kemungkinan skala juga bisa keluar ya. Kalau nggak ini berarti ini, kalau nggak ya ini gitu ya. Oke ya. Lanjut nomor 12. Oke, diketahui jumlah siswa kelas 9 ada 60 anak. Setelah didata, terdapat 35 anak senang bermain basket, 42 anak senang bermain sepak bola, dan 8 anak tidak senang bermain basket atau sepak bola. Banyak anak yang senang bermain basket dan sepak bola. Oke, silakan. Sambil Miss Ina buat diagram Venn-nya, silakan kalian coba. Sini S-nya 60. Masuk ke Zoom, kalau nggak kelihatan, masuk ke depan, maju ke depan. Yang di kelas tidak bisa kelihatan, boleh masuk Zoom ya. Oke. Gaby, ayo dihitung. HP-nya Miss Ina suruh masukkan ke dalam tas. Ayo, bandel ya. Ayo dihitung. Bahas tetapi perhatikan baik-baik ya. Nah, cara pertama yang dengan diagram Venn, kenapa Miss Ina ajarkan yang dengan diagram Venn ya? Supaya nanti kalau yang bukan yang ditanya yang ini kalian mengerti gitu ya. Isi dulu yang di tengah-tengah. Karena di tengah-tengah nggak tahu, misalkan X. Yang suka basket ada 35, berarti di sini 35 kita kurangi dengan X. Ngerti? Kemudian sepak bolanya berarti di sini 42 dikurangi X. Yang tidak suka ada 8. Nah, logikanya semua orang yang ada di sini totalnya ada berapa nih, Shan? Hei, semua anak ada berapa? Semua anak 60. Berarti kamu jumlahkan ini 35 ditambah 35 dikurangi X. Oke. Jadi kalau jumlahkan semua ya, 35 dikurangi X ditambah X ditambah 42 dikurangi X ditambah 8 sama dengan berapa? Fabio? Sama dengan berapa nih totalnya? Enggak, maksudnya semua anak di sini ada berapa? 60. Nah, ini kita coret nih, min X dengan X habiskan. Kemudian X-nya sisa min X. 35 ditambah 42 berapa? 77. Ditambah 8. 85 sama dengan 60. Berarti min X sama dengan 60 dikurangi 85. Berarti min X, min berarti X-nya sama dengan 25. Oke? Oke. Atau cara yang paling gampang perhatikan. Atau ya, semua kamu jumlahkan ya. Semua itu artinya 35 tambah 42 tambah 8. Sudah? Atau 35 ditambah ya. Jadi X sama dengan 35 ditambah 42 ditambah 8 dikurangi 60. Udah selesai. Ini kan jadinya 85 dikurangi 60 hasilnya adalah 25. Bisa? Jadi cara gampangnya gitu. Lebih gampang mana, atas atau bawah? Bawah. Ya, jadi jumlahkan semuanya. Ini angkanya saja ya, X-nya nggak usah.
dikurangi dengan 60. Cara gampangnya. Oke, yang di rumah paham? Yang di rumah paham? Ada pertanyaan? Yang di rumah? Halo, yang di rumah, di mana suaranya? Oke, siapa nih yang berikan respon nih? Jovan. Thank you, Jovan. Oke, yang lain kemana nih ya? Oke, tadi ada yang salah kayaknya. Oh iya, Kesha. Salahnya di mana, Kesha? Udah tahu ya salahnya ya? Kalian nggak salah ngitung, kalian belum ngitung, ya kan? Beda. Yang nggak dapat jawaban karena salah ngitung dan belum ngerjain tuh beda. Oke, lanjut deh ya. Nomor 13. Nah, ini misalnya kurang soal nih tadi, baru misalnya cek. Persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis bergradien, misalnya sama ya. Dengan bergradien. Berapa ya? Min 2 deh ya. Dan melalui sebuah titik A, min 2, min 3. Ini misalnya tambahkan soalnya ya. Gradiennya belum misalnya tuliskan di situ. Ya. Nah, di sini berarti ya kata kuncinya dia tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti gradien yang dipakai adalah M1 atau M2. Ya, kita harus cari M2 ya. Jadi di sini M1-nya gradiennya adalah min 2, berarti kita cari M2 rumusnya min 1 per M1. Ya. Jadi min 1 per min 2. Min 1 dibagi min 2 berapa? Setengah ya. Oke. Berarti gradiennya sudah ketemu. Sekarang cari persamaan garisnya. Persamaan garis melalui berapa titik ini anak-anak? 1. Kalau 1 titik, Bapak rumusnya? Y min sama dengan M dalam kurung X min X1. Oke, ini rumusnya. Nah, sekarang kita masukkan ya, Y min Y1-nya. Ini X1, ini Y1. Jadi min 3. M-nya? Yang dipakai M1 atau M2 di sini? Salah. Kalau tegak lurus M2 dong. Dalam kurung X min X1-nya? Min 2. Oke. Di sini apa nih hasilnya? Y? Plus 3. Setengah dalam kurung di sini? Plus 2. Oke. Sekarang diapakan? Dibuka kurungnya ya. Sama dengan ini buka kurung jadi setengah X. Setengah dikali 2? Plus 1. Ya, dah. Sekarang berarti kalau pilihan gandanya Y sama dengan, berarti setengah X ditambah 1, 3-nya pindah jadi min 3. Salah. Setengah X min 2. Oke? Pintar sekali. Oke. Atau di sini boleh, jawabannya ini boleh. Atau bisa juga kalau misalkan X sama Y-nya di ruas kiri semuanya, kita pindahkan jadinya Y min setengah X ya, ditambah Y plus 2 sama dengan 0. Ngerti nggak? Jadi setengah X-nya misalnya pindah ke kiri jadi min setengah X ya. Ditambah Y, min 2-nya juga pindah ke kiri jadi plus. Nah, supaya penyebutnya hilang, semua dikali berapa? 0. Habis dong kalau dikali 0. Kali 2. Ya. Min setengah X dikali 2 berapa? Min X ditambah Y kali 2, 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini juga boleh. Ya, ya. Ya, semua pilihan ganda, semua mapel pilihan ganda. Oke, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, nomor 14 nih gampang. Diketahui K merupakan penyelesaian dari persamaan 4 dalam kurung min 3X tambah 6 sama dengan 3 dalam kurung 2X min 5 ditambah 3. Oke, jadi K itu sama dengan X-nya. Jadi kalian cari nilai X dulu, setelah itu baru dikurangi 9. Hati-hati, di situ ada K dikurangi 9. Jangan langsung kalian jawab nilainya nanti berapa X-nya.
Ya, oke, silakan dicoba. Loh, kan kamu udah ketemu jawabannya benar. Makanya anak-anak ya, siapapun ya, kalau kamu misalkan memberi jawaban kepada teman, tolong pikirkan juga biar temanmu juga pintar ya. Kalau kamu langsung mengasih jawaban akhir, itu kasihan temanmu nanti nggak pintar-pintar ya, karena mengandalkan kemampuan kalian. Betul tidak? Betul nggak? Betul ya kan? Itu berarti kamu nggak memberikan kesempatan teman kamu berpikir, langsung kamu kasih jawaban. Giliran misalnya tanya nih, caranya gimana? Bingung sudah jawabnya gimana, ya kan? Nah, kan? Oke, baik. Semuanya tenang. Ini dah tersangkanya sudah ketemu ya. Oke, baik. Miss Ina akan bahas ya, biar cukup banyak soal yang bisa dibahas ya. Nah, kita buka kurungnya nih. Jangan sampai soal gampang begini kalian salah ya. Ini berapa hasilnya? Min 12X. Ini kali ini 24. Kok min? Sama dengan ini kali ini? 6X. Ini kali ini? Min 15 tambah 3. Kumpulkan X-nya. Min 12X. 6X pindah ke kiri jadi min 6X. Sama dengan ini ditambah berapa? Min 12. Ini pindah jadi min 24 ya. Kemudian ini dijumlah hasilnya berapa? Gaby, handphonenya? Enggak. Oke. Ini dikurangi hasilnya berapa? Min 18X sama dengan di sini berapa? Min 36. Berarti nilai X-nya sama dengan min 36 dibagi min. Hasilnya X-nya berapa? 2. Yang ketemu 2 siapa? Saya. Benar ya? Belum selesai. Besok kalau ada belum selesai, yang ditanya adalah K min 9. Ya, X itu sama dengan K. Jadi K min 9 berarti 2 dikurangi 9. Berapa hasilnya? Min 7. Yang mana? Oh enggak. Kalau dia ditambah atau dikurang baru berubah tanda. Kalau dia dibagi baru tetap dia tandanya ya. Oke, hati-hati di sini karena sering sekali penyelesaian aljabar itu memindahkan angka. Misalnya gini Jason. Coba Jason min X sama dengan 4. Min 2X sama dengan 4. X-nya berapa Jason? Bisa ya? Oke. Yang betul boleh berikan reaction-nya. Siapa saja yang betul? Oke, baik. Oke, dicoba ya soal nomor 15 ya. Sebentar Miss Ina izin minum ya. Oke, yang di rumah bagaimana? Kita bahas? Cina tanya yang di rumah. Yang di rumah bagaimana? Dibahas? Yang di kelas sudah menyerah nih. Oke, baik ya. Jadi kita misalkan dulu anak-anak ya, mobil. Misal mobil itu misalkan apa? Mobil itu X misalkan ya. Sepeda motor ya. Y. Berarti persamaan pertama
X ditambah Y sama dengan berapa? 75. Sekarang lihat rodanya. Anak-anak perhatikan. Jeremy, Gaby perhatikan ke depan. Ya. Sekarang rodanya ya. Nah, kita tahu mobil itu rodanya pada umumnya berapa? Berarti 4X ditambah motor rodanya ada berapa? Jadi 2Y sama dengan? Rodanya. Total roda 204 dong total rodanya. Nih ya. Oke ya. Nah, sekarang kalian mau pakai eliminasi atau substitusi? Yang gampang. Dua-duanya gampang. Jason pakai apa? Coba. Misina mau tanya sama Nara pakai apa? Pakai eliminasi apa substitusi? Loh. Nah, kamu jawab sendiri atau bagaimana Nara? Jawab sendiri. Dia itu pakai apa caranya? Bukan pertanyaannya Misina pakai substitusi atau eliminasi? Terus eliminasi? Eliminasi tahu? Nah, terus caranya apa? Misina curiga nih jadinya hasilnya dapat dari mana? Coba tanya Fabio, eliminasi itu apa? Oke ya. Boleh pakai eliminasi, boleh. Coba kita pakai eliminasi, boleh. Ini Misina mau menghilangkan nilai X-nya, ya nilai Y-nya ya. Berarti ini kali berapa? Kali 2. Ini kali 1. Masih ingat nggak? Jadi kalikan semuanya. X kali 2, 2X ya. Ditambah Y kali 2, 2Y. 75 kali 2? 102. Oke, ini dikali 1 semua berarti tetap hasilnya tambah 2Y 204. Oke, apa kan biar hilang nih? Kurang. 2X dikurangi 4X berapa? Min 2X. 150 dikurangi 204. Min 54. Oke, berarti nilai X berapa? Min 54 per... Nih kayak gini Jason. Min 54 dibagi min 2 Jason. Ya. X sama dengan min bagi min plus. 54 bagi 2? 27. Berarti ini adalah apa? X tadi itu apa? Mobil ya. Mobilnya 27. Nah sekarang bawa ke persamaan 1. Paling gampang. X ditambah Y sama dengan 75. X-nya ketemu 27. Ditambah Y sama dengan 75. Berarti Y-nya berapa? Dikurangi 27. Berapa? Berapa hitung? Benar 48? Ya. Oke, berarti ini adalah sepeda motor. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa pendapatan tukang parkir? Nah, mobilnya 5.000, motornya 2.000. Berarti mobil itu kan X ya, berarti 5.000X. Benar nggak sih? 5.000X ditambah 2.000Y. Nah, sama dengan berapa? 5.000 dikali X-nya berapa? Ada 27 mobil. Motornya ada 48. Nah, hitung nih. 27 kali 5 berapa? 135.000. Ditambah 48 kali 2. Fabio nih mendengarkan aja salah. 96.000 ya. Totalnya berapa? 00011 3 2. Oke. Siapa yang ketemu 231? Wih, hanya Nara yang betul. Oh, luar biasa Nara. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Kesha. Miss, tadi kenapa yang X tambah Y sama dengan 75 itu dikali 2? Nah, ingat lagi materi eliminasi ya. Karena Miss Ina mau menghilangkan nilai
Y-nya. Jadi kalau di bawah 2, di atas 1, yang dibalik jadinya. Di atas kali 2, di bawah kali 1. Tapi kalau kalian ingin menghilangkan nilai X-nya ya, Kesya ya, berarti yang atas kali 4, yang bawah kali 1. Begitu. Masih ingat Kesya? Bagaimana? Ingat ya, itu eliminasi. Ini namanya metode eliminasi ya. Oke, anak-anak yang di rumah bagaimana? Kesya bagaimana? Sudah paham? Kesya? Halo, oke, good, thank you Kesya. Yang lain bagaimana bisa ya? Nah, besok soalnya mungkin tidak mobil, motor, ya roda, tetapi mungkin binatang, ya. Di sini bisa ambil soal binatang, tahu ya? Misalkan ayam, di suatu kandang itu ada ayam sama sapi misal, atau kambing. Ya, ayam itu kakinya ada? Katanya Jason ayam kakinya ada 5, mungkin itu spesial ya, berkebutuhan mungkin ya. Oke ya, jadi ayam itu kakinya 2, kambing berapa? 4. Nah itu kalian bisa lihat sendiri ya. A tambah K berapa? Ya ditanya jumlahnya aja, lebih sederhana soalnya ya. Oke kita lanjut, ada waktu. Oh waktunya mesin habis. Lagi satu soal lagi ya. Coba. Oke, diketahui rumus fungsi. Masih ada 2 menit. Diketahui rumus fungsi Gx sama dengan 2x min 7. Jika Ga min 19 nilai A berapa? Oke, silakan yang di rumah, yang di sekolah bisa dicoba. Oke, silakan. Jadi X-nya diganti dengan A ya. Nah, ini gampang. Udah ketemu Samila? Oke. Itu kenapa jaketnya Lah, tutup, Miss. Saya kayak saya baru ambil HP saya. Kenapa Miss harus Oke, baik. Yang menjawab di sini ada Jovan dan Jason ya dengan jawaban yang berbeda. Oke. Mungkin lagi satu anak yang di rumah bisa jawab? Oke, Nara juga beda ya. Ada yang jawab min 6, ada yang min 45, ada yang 5. Sevilla ketemu berapa? Oke. Oke, Niko min 6. Yang di sekolah tenang dulu ya. Oke, kita jawab ya anak-anak ya, perhatikan. Ya. Di sini Gx ada Ga ya. Jadi X-nya ini kita ganti dengan A. Jadi 2 kali X berarti 2A ya. 2A min 7 sama dengan min 19. Kan gitu ya. Jadi 2A sama dengan min 19 ini pindah jadi plus. Jadi 2A sama dengan min berapa? 12. Jadi A-nya min 12 dibagi 2. Jadi A-nya min 6. Salahnya di mana, Jason? Enggak. Jadi X-nya itu diganti A. Ya. Nara di mana salahnya? Ya. Nah, coba yang jawab 45 ini ya salah ini dia. Oke, yang di rumah bagaimana? Bisa? Terima kasih yang sudah berpartisipasi hari ini dalam pembelajaran matematika. Ya, berarti dengarkan semuanya. Gaby hadap ke depan.
Ya. Jadi hari ini adalah pelajaran matematika terakhir. Selama Miss Ina mengajar kalian, ya, Miss Ina mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang Miss Ina menyinggung perasaan kalian. Ih, kok jadi sedih. Oke ya. Oke. Oke ya. Jadi harapannya Miss Ina adalah kalian semua menjadi orang-orang yang sukses, ya. Jadi untuk bisa menjadi orang yang sukses, belajarlah dengan rajin, ya. Oke ya. Jadi tantangan kalian minggu depan sudah mulai ujian-ujian yang harus kalian lakukan. Jadi tolong persiapkan diri kalian dengan baik ya. Miss Ina harap kalian bisa melakukan yang terbaik buat kalian, buat keluarga kalian pastinya ya. Jadi orang kebanggaan keluarga kalian ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jika ada pertanyaan mengenai ujian sekolah, ujian praktek, jangan ragu-ragu, langsung hubungi gurunya yang bersangkutan atau bisa juga kalian informasikan di grup kelas ya, nanti bisa kita sama-sama didiskusikan di sana, dan teman-teman kalian yang lain juga bisa tahu gitu ya, segala informasi bisa di-share di grup kelas ya. Fabio, ada pertanyaan? Ya, berjadwal, nanti jadwalnya menyusul ya. Yang pasti matematika hari pertama ya, matematika selalu terdepan. Oke, yang di rumah bagaimana anak-anak? Oh, ini ada pertanyaan perpisahan kah, Miss? Wow. Miss Ina kurang tahu ya, tapi karena masih ada kondisi pandemi, jadi kayaknya tidak ada ya. Tapi yang pasti nanti ada wisuda. Miss Ina kurang tahu apakah wisudanya online atau offline. Itu kami nanti siang baru rapat ya. Jadi ditunggu saja informasinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Ujian praktek itu ada yang masuk Zoom, ada yang tidak. Ya, jadi seperti gini, misalkan guru itu menilai pada saat kalian Zoom. Nah, itu ada juga, tapi tetap terjadwal gitu. Paham ya? Jadi nanti guru mapelnya masing-masing akan menginformasikan, kamu harus ikut Zoom, hari apa, pelajaran apa. Nah, berarti harus ikut Zoom, masuk ke Zoom, ya. Ada pertanyaan lagi? Yang di rumah bagaimana, sudah jelas? Tolong berikan reaction-nya. Oke, ya. Nah, tetap semangat anak-anak ya, tidak ada yang galau. Tetap semangat, belajar terus ya, persiapkan diri dengan baik. Oke, baik, Miss Ina akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang kami boleh belajar dari pagi hingga siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, semoga apa yang sudah kami pelajari tadi Tuhan dapat kami pahami dengan baik, sehingga nanti dalam mengikuti ujian sekolah kami dapat melaksanakan menjawab setiap soal-soal yang diberikan dengan baik dan benar ya Bapa. Berkati kesehatan kami ya Tuhan, agar kami dapat mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu kelas 9A khususnya ya Bapa dalam mempersiapkan diri mereka dalam ujian-ujian ke depannya ya Tuhan, baik ujian tertulis maupun ujian praktek Bapa. Berikan semangat selalu buat anak-anak kami Tuhan dalam mempersiapkan diri mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, semua doa ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak ya. Selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. MS. Topik puisi miwah wacaan aksara Bali. Nggih. Judul filenya latihan soal US Bahasa Bali kelas 9. Silakan dibuka dulu, dibaca sekilas, nanti langsung kita bahas. Iya, pilihan ganda. Iya, langsung kita bahas. Silakan 3 menit ya untuk yang di rumah, silakan dibuka dulu filenya. 3 menit. Gaby udah buka? Ya. Sevilla ya? Ya, Sevilla sudah. Tuh. Kita langsung bahas. Nah. Nah.
Baik, sudah ya? Semuanya sudah buka file? Gaby belum. Kita bahas. Buka file, kisik, latihan soal. LMS. Latihan soal, US. Sudah, Nishan. Iya. Yuk, Nishan nomor 1 silakan. Iya. Tenang, biar suaranya bisa masuk jelas yang di Zoom. Baik, anak-anak, kita langsung pembahasan ya. Untuk soal nomor 1, Dewa nyilih buku di perpustakaan sekolah. Dewa meminjam buku di perpustakaan sekolah. Krunelingge, kata dasar nyilih. Itu silih, meminjam. Kalau nyilih ini bentuk krunopolahnya, yang nasalisasinya. Ya. Nah, jadi di sini anak-anak semuanya yang di sekolah dan juga yang di rumah, perhatikan di screen itu Miss tandai dengan warna merah. Jawaban yang betul itu Miss tandai dengan warna merah. Silakan. Ya, di file masing-masing anak-anak tandai jawaban yang benar. Isi dengan jawaban yang benar supaya ada bahan nanti untuk belajar. Sudah? Baik, sekarang yang menjawab yang dari rumah. Alika. Halo Alika. Sekali lagi Alika. Yang tidak ada respon Miss tandai ya di daftar nilai. Karsten. Halo Karsten. Sanya gambar baligrafi di kanvas. Krunelingge gambar yening kapolahang dados gambar. A, B, C, D. Karsten. B. A, B. Ya, baik. Betul ya. Sandia gambar baligrafi di kanvas. Sandia menggambar baligrafi di kanvas. Krunelingge kata dasar gambar. Yening kapolahang dalam bentuk krunopolah. Nasalisasinya. Gambar dados ngambar. B. Kalau yang A jangan terkecoh. Itu nggambar. Double G-nya. Ya, jawaban yang betul nomor 2 B. Baik, Gaby nomor 3 silakan. Iya. Nggih punika. Maksud pertanyaannya? Tahu kan? Bapak, ya, nggih. Nomor 3 jawabannya C. Ya, nomor 3 jawabannya C. Bapak bekerja di kantor PDAM Denpasar yang termasuk kata berimbuhan megae. Kata dasarnya apa? Gae. Ya, dapat imbuhan awalan me. 3C ya. Lanjut nomor 4. Kezia, silakan. Saning ranjing kruna aran sekala inggih punika B. Meja, pintu, keranjang. Nggih. Apa tadi kruna aran skala?
Kata benda nyata. Ya, meja, pintu, keranjang, semua fisiknya, bendanya itu ada, bisa dipegang, bisa dirasakan. Ya, nomor 5. Yuk, Fabio. Kata benda tidak nyata. Bisa kita rasakan, fisiknya tidak bisa kita pegang. Nggih. Ngeranjing tadi ya Fabio ya, bukan ngeranjang ya, ngeranjing itu. Ya, nomor 5 C. Kata benda tidak nyata, angin, keneh, keneh itu rasa, perasaan, suara. 5C. 6. Rania. Halo Rania. Saning ranjing kruna kriya saja ganing C kandik. Nggih. Saning ranjing kruna kriya yang termasuk kata kerja sejabaning kecuali. Berarti yang bukan kata kerja. Itu ada C, kande. Kande itu benda. Kande itu senjata sejenis kapak. Tapi dia panjang. Ya, kapak panjang kande. Nguehin ya, memberitahu, melaib, berlari, ngoreng, menggoreng. Semua kata kerja itu. 7. Jason? Kata kerja aktif dan kata kerja tidak aktif. Yang pasangannya. Betul itu. Yang mana? Kauber dikejar. Jumujug. Didatangi. Ya. Nulis miwah ke abe. Nulis, menulis ke abe di bawah. 7B. 8 G Ratu, silahkan. Sekali lagi. G Ratu itu Lekisia ya. Halo G Ratu. Niko. Ya, Miss. Ya. Nomor 8. Ya. Baca soal, Miss. Ya. Kedis kukurnya mamunyi sabilang semengan saneng ranjing kruna kriya ring mangkara di samping inggi punika. Mamunyi, Miss. Ya, betul. Niko, terima kasih. Kedes kukure, burung kukur memunyi, bersuara setiap pagi. Yang termasuk kata kerja dalam kalimat tersebut. Itu maksud pertanyaannya, memunyi, bersuara. Ya. 8B. 9, Sevilla ya. Silakan. Nggih. Yang termasuk kalimat aktif menurut kata kerjanya itu adalah ya itu maksudnya ya. Jadi yang D sampine melaib kanti ke tengah carike. Sampinya berlari sampai ke tengah sawah. Sebenarnya di situ anak-anak bisa cermati dari pilihan gandanya, ya pilihan ganda A, B, C, semua kata kerjanya itu berawalan ke judi, ke sangih, ke silih. Hanya yang pilihan D itu yang berawalan me. Itu nanti ya. Lanjut, Jovan. Halo Jovan. Oh ya, halo Miss. Ya, nomor 10, silakan.
Arke nyemak piala miwah pramana patra ke kantor gubernur. Yening lengkara punika kauwah ke lengkara minaksana dadosnyane C. Piala miwah pramana patra kajemak oleh Arke ke kantor gubernur. Ya, betul. Terima kasih Jovan. Nomor 10 jawabannya C. Arka nyemak piala miwah pramana patra ke kantor gubernur. Arka mengambil piala dan pramana patra ke kantor gubernur. Pasifnya piala dan pramana patra diambil oleh Arka ke kantor gubernur. 10C, 11, JRM. 11. Ya. Ayu menterang acara sekolah Ayu ke baos. Anaknya sana ngenterang acara ke baos. Apa tadi sudah kita bahas? Iya, A, B, C, D. Ye. 11A, pangenter acara utawi ugrawakya. Ye, alet-aletnya. Kalau pilihan B, narawakya. Narawakya ini kan narasumber. Narasumber, narawakya. Pamidarta itu apa? Orang yang berpidato. Pamilet, peserta. Tuh, ya. Nggih. Baik, anak-anak semuanya yang di rumah dan juga yang di sekolah minta perhatian sebentar. Santukan niki sampun kebanda untuk galah. Waktu yang tersedia sudah selesai, sudah berakhir ya. Jadi untuk pembahasan kita sampai di nomor 11 saja bisa. Ini ada 50 soal anak-anak. Halo, tunggu dulu ya. Nanti clean up-nya. Sabar dulu. Ini ada 50 soal, silakan nanti anak-anak lanjutkan di rumah, kerjakan sendiri, dijawab-jawab ya untuk persiapan US supaya nanti hasilnya maksimal. Jika memang ada kendala kesulitan, silakan bisa Japrimis tanyakan. Maksud pertanyaan yang nomor 49 apa ya, Miss? Itu. Silakan. Ya. Baik, sebelum Miss akhiri ada pertanyaan anak-anak yang di rumah, yang di sekolah? Tidak? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa ya. Miss minta tolong kembali kepada Kezia untuk pimpin doa. Silakan Kezia. Ya, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sama kami belajar bahasa Bali. Sekarang kami mau pulang dan lanjut aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang tuntun sertai kami. Juga terima kasih atas Miss Cahya yang udah mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Kezia. Belum, tunggu dulu. Ya. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ingat belajar dengan baik, dengan maksimal, dan yang paling penting jaga kondisi, jangan sampai sakit ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. God bless you. Ya, sama-sama. Hati-hati ya.